Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo guys, welcome back. Seperti biasa, kita akan berbincang dengan tema seru, Upgrade Skill, Unlock Future. Narasumber kita kali ini spesial banget loh. Beberapa dari kalian mungkin udah kenal. Beliau adalah Kak Luciana Regita Cahyani. Halo. Nah, Kak Luciana ini punya banyak banget pengalaman jadi pembicara. Beliau juga dulunya adalah Mapres 2 UNER tahun 2022 dan Duta UNER Favorit tahun 2021. Oke, untuk pertama-tama nih, boleh dong kita kenalan dulu sama Kak Lucy. Dulu Kak Lucy tuh masuk prodi apa dan alasan memilih prodi tersebut tuh kenapa, Kak? Oke, aku perkenalan diri dulu ya. Boleh, Kak, Aku Luciana Regita Cahyani, sarjana terapan fisioterapi. Jadi aku dulunya masuk prodi D4 fisioterapi angkatan tahun 2019 gitu. Dan sekarang kesibukannya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, Rumah Sakit Ubaya Managed by Hermina, dan juga home visit juga home care di wilayah Surabaya. Wah, ternyata produktif ya kegiatannya Kak Lucy ini teman-teman. Oke, lanjut nih Kak, boleh dong diceritain first impression Kakak waktu pertama kali nih masuk ke dunia perkuliahan, khususnya di Fakultas UNER Vokasi nih Kak. Gimana, sempet kaget atau langsung enjoy Kak? Pasti awalnya kaget dulu ya, karena kan perubahan dari siswa ke mahasiswa itu kan cukup perlu banyak adaptasi gitu. Nah, dulunya memang aku pribadi nggak ada keinginan untuk masuk ke kesehatan, Gitu. jujur. Jadi awalnya memang nggak ada niat untuk menjadi seorang fisioterapis atau memang ada di list cita-citaku tuh nggak ada gitu. Tapi setelah masuk ke fisioterapi awal-awalnya semester 1, semester 2 itu aku butuh adaptasi banget gitu. Jadi apa ya, nggak nyangka banget kalau ternyata fisioterapi itu wah bakal banyak hafalan, bakal banyak harus memahami dari bahasa-bahasa medis kayak gitu. Jadi semester 1, semester 2 itu adaptasi sekali. Nanti masuk semester 3, 4 aku udah mulai enjoy, dan lebih enjoynya lagi itu ketika masuk ke dunia PKL atau magang atau sekarang disebutnya koas. Jadi waktu masuk ke masa-masa itu aku udah mulai enjoy karena mulai praktik di rumah sakit juga gitu. Meskipun nggak langsung pegang pasien ya, tapi observasi dulu. Nah dari observasi itu nanti di semester 6, 7, 8 udah boleh pegang pasien. Nah itu aku lebih enjoy lagi gitu, dan kayak menemukan jati diriku sebagai oh aku bakal jadi fisioterapis nih gitu. Aku harus serius nih belajarnya kayak gitu. Berarti sebenarnya fisioterapis dan bidang kesehatan itu bukan masuk list Kak Lucy ya. Iya, benar, tapi ternyata setelah dijalani enjoy nih. Iya, enjoy. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, kakak tadi mention nggak ada kepikiran buat kesehatan. Sebenarnya kakak tuh pengen kemana? Dulu memang kalau dari orang tua itu kan maunya anaknya tuh ngajar, jadi masuk ke pendidikan gitu. Tapi kalau diri aku sendiri aku pengen masuk ke RC, tuh desain kayak gitu aku suka. Tapi memang bukan takdirnya di situ ya. Akhirnya masuk fisioterapi, dan fun fact-nya adalah hanya fisioterapi Universitas Erlangga yang memberi aku lampu hijau. Wah, Gitu. jadi banget nih fisioterapi. Jadi kayak oh mungkin memang dari Tuhan memang sudah menuliskan oh nanti aku bakal jadi fisioterapis yang perlu banyak belajar, yang sampai akhirnya nanti suatu hari semoga terus tetap menjadi fisioterapis yang kompeten. Amin. Amin. Kalau boleh jujur nih Kak, kalau sih itu dulu tipe mahasiswa yang kupu-kupu kah atau yang kura-kura kah? Terus kenapa kok kakak rasa aku pas banget nih jadi tipe yang seperti ini gitu? Memang dari awal waktu mahasiswa baru ya, aku sudah pengen jadi mahasiswa yang kura-kura. Jadi meskipun kuliah rapat gitu, tapi prestasi nggak boleh ketinggalan ya adik-adik teman-teman. Mantap. Kayak gitu, karena apa ya, selain akademik ya, pendidikan formal, kita juga perlu soft skill, hard skill, pengembangan di luar. Contoh salah satunya di organisasi kayak gitu. Dan aku dulu juga ikut hima fisioterapi UNER juga,
dan jadi ketua PSDM, kepala departemen PSDM gitu. Nah dari situ kan pasti melatih leadership juga, critical thinking juga gitu. Jadi nggak cuman hanya sekedar mahasiswa aja, aku juga pengen mengembangkan skillku juga di luar. Nah dari situ waktu itu juga ikut seleksi duta vokasi juga. Jadi dari seleksi duta vokasi itu akhirnya kan punya banyak kegiatan nih. Nah itu melatih time managementku juga. Jadi apa ya, pilihan setiap mahasiswa tuh kan beda-beda ya. Iya, betul, Ada yang Kak. kuliah pulang ya itu memang pilihannya gitu. Tapi aku memilih yang aku harus memanfaatkan masa-masa aku menjadi mahasiswa gitu, karena ini nggak terulang kan, nggak bisa terulang kecuali kalau memang mau lanjut ke pendidikan selanjutnya kayak gitu. Tapi untuk selama pendidikan diploma 4 ini di vokasi UNER, aku banyak sekali belajar gitu loh, nggak cuman hanya pendidikan formal aja, tapi juga ningkatin prestasi, juga ngelatih hard skill, soft skill gitu. Oke, jadi banyak banget nih Kak pengalamannya Kakak jadi kedua PSDM. KDP Iya. PSDM. Terus ikut duta-duta. Udah cocok banget emang jadi public figure, teman-teman. Nah, kita move nih Kak, pertanyaannya agak lebih dalam dikit. Gimana sih Kak ceritanya Kakak memutuskan untuk ikut nih terjun ke dunia duta? Apa motivasi awalnya bikin Kakak pilih itu? Jadi dulu sebenarnya aku awalnya kan ada seleksi duta fakultas vokasi ya. Iya. Nah, itu kan setiap prodi itu wajib. Nah, setiap prodi itu wajib mengirimkan satu pasang. Oh gitu. Iya, dan aku bukan termasuk satu pasang itu. Jadi kayak aku independen, maksudnya aku daftar sendiri. Tetap dari dari angkatan tetap mengajukan gitu. Tapi aku juga daftar gitu. Awalnya memang kayak apa ya? Aku anaknya memang dari kecil suka dandan. Maksudnya kayak apa ya? Suka make up juga gitu loh. Suka nari yang berkaitan dengan minat bakat. Aku tuh seneng banget. Nah, sampai akhirnya waktu masuk ke UNER ini jadi mahasiswa, aku tuh kayak melihat duta vokasi itu sebagai apa ya, platform yang tepat gitu loh, sebagai tempat aku untuk berkembang. Dari situ akhirnya dari seleksi lolos sampai akhirnya jadi duta berbakat vokasi itu. Nah dari situ barulah didelegasikan lagi untuk ikut seleksi duta UNER. Oh begitu Tuh ceritanya. Emang cocok sih teman-teman kalau si ini jadi duta ya, karena dilihat dari looknya atas sampai bawah ini emang cantik guys, bisa kalian lihat sendiri loh ini. Oke, kita pindah nih Kak, tadi udah tanya-tanya tentang duta ya Kak, sekarang aku mau tanya yang mungkin agak spesial nih Kak. Kan kakak ini adalah mapres ya Kak ya, boleh nggak bocorin tips and trick khususnya buat teman-teman dan saya juga nih Kak, saya penasaran nih Kak, gimana itu Kak? Mapres ya, ini dari awal dulu ya. Kalau mapres ya sama sih, sama kayak duta vokasi, jadi harus ada delegasi juga. Nah saat itu memang aku daftarnya mepet-mepet gitu ceritanya, karena memang dari prodi lain kan sudah mendaftar, aku tinggal fisioterapi sama prodi apa gitu satunya. Nah dari situ aku tergerak aja untuk mendaftar mapres ya. Aku coba-coba aja sih awalnya gitu. Aku nggak mikirin wah aku harus menang, enggak, tapi di setiap prosesnya, di setiap seleksinya aku pasti memberikan yang terbaik, karena nggak cuma membawa nama aku sendiri gitu, tapi aku membawa nama prodi juga. Jadi harus meskipun di awalnya kayak ibarat kata nggak minat gitu ya, tapi di setiap prosesnya aku akan memberikan yang terbaik gitu. Masalah hasil tuh udah belakangan. Nah dari mapres vokasi itu seleksinya kan banyak sekali ya. Kalau tips dari aku, yang pertama tetap time management kita harus bagus gitu, karena seleksi mapres itu kalau sekarang mungkin lebih banyak dan lebih tertata ya untuk apa namanya pendaftarannya. Betul, pendaftaran, persyaratan dan lain-lain tuh lebih bagus sekarang. Kalau dulu kan memang saat itu aku seleksinya full online karena mungkin masih COVID ya saat itu. Jadi kurang apa ya, vibe-nya tuh kurang berasa gitu loh. Ya tetap berasa, tapi ngadepin laptop kayak gitu. Ya tetap deg-degan gitu ketika interview gitu. Terus
Seleksinya dulu ada bikin karya tulis juga. Nah, habis bikin karya tulis ada interview, dan interviewnya ada 2 bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kayak gitu. Nah, dari situ sampai ke pengumuman 3 besar, alhamdulillah masuk 3 besar dan akhirnya lanjut ke tingkat unair gitu. Yang dari cerita-ceritanya kakak nih kak kan ikut organisasi, jadi duta, bahkan jadi mapres gitu ya. Itu udah pasti sibuk banget sih kak, aku bisa bayangin. Nah, gimana kak cara kakak buat ngatur waktu biar semua itu tetap on track kak? Aku bagi-bagi ke skala prioritas sih. Jadi mana yang lebih penting, lebih urgent, deadline-nya lebih dekat, itu yang aku duluin. Nah, kalau memang agak timeline-nya agak lebih jauh, ya aku mulai cicil tetap, tapi aku tetap prioritaskan yang prioritas utamaku itu. Jadi sebenarnya time management itu perlu jam terbang ya. Kalau misalnya cuman membagi 2, kayak kita kuliah sama satu organisasi, oke lah, masih menurut aku masih dasar banget itu untuk time managementnya. Tapi kalau memang udah pegang 3 bahkan sampai ikut Pilmapres kayak gitu, memang agak sulit. Awalnya aku struggle banget. Jadi sempat keteteran juga. Waktu itu harus ujian, terus bareng sama seleksi, bareng sama aku ikut lomba nasional juga. Wow. Kayak gitu. Ikut lomba nasional waktu itu, ikut esai. Jadi aku harus bikin esai, aku harus persiapan lomba juga, aku harus seleksi Pilmapres juga, dan aku harus membagi waktu dengan kuliah, terus hima, terus duta juga kayak gitu. Kak, dilihat dari bidangnya kakak nih ya kak ya, kakak itu kan udah aktif banget di perkuliahan, udah jadi hima, jadi mahasiswa berprestasi, jadi duta, apalagi tadi kakak cerita kalau ikut lomba-lomba juga, pemilihan duta, lomba, terus ujian, itu udah pasti pusing sih kak, pasti saya bisa membayangkan sepusing itu. Terus sebagai public figure ya kak ya, kakak tuh kan biasanya harus dituntut sempurna nih kak, apalagi jadi duta kak. Terus ada nggak sih kak masa-masa yang bikin kakak insecure gitu, atau bikin kakak down gitu selama menjadi duta atau menjadi mapres gitu? Terus kalau ada nih kak, gimana cara kakak itu untuk tetap let it go dan bangkit lagi? Ada pasti ya, kan up and down ya, namanya hidup gitu. Tapi semasa aku waktu jadi duta itu kan pasti aku melihat dari banyak sisi gitu loh. Dari teman-temanku yang sesama duta, yang aku melihat teman-temanku duta itu sosok yang sangat keren-keren banget. Nah, itu aku juga sempat insecure gitu. Aku gini-gini aja ya gitu. Tapi dari situ aku bisa membangun motivasi dari dalam diriku gitu. Oh, kalau orang lain bisa, ya aku berarti bisa gitu. Kalau aku bisa, ya mungkin orang lain bisa gitu. Jadi semua tergantung usaha kita untuk mengelola rasa insecure, rasa down itu. Bolehlah nangis sehari gitu ya, atau berapa jam gitu boleh, tapi habis itu harus bangkit lagi gitu. Jadi nggak perlu terlalu lama berlarut-larut, nggak boleh, karena kita setiap manusia itu pasti punya value gitu. Betul. Dan setiap manusia pasti punya caranya sendiri untuk kembali menemukan sparknya, menemukan semangatnya gitu. Dan aku cukup berapa jam nangis, mungkin aku lagi masa downnya, habis itu aku bangkit lagi, aku semangat lagi. Iya sih kak, emang kalau dari pengalamannya kak itu pasti banyak struggle-nya ya kak ya. Tapi kakak ini termasuk jam terbangnya tinggi loh, karena pengalamannya tuh banyak banget dan beda-beda bidang semuanya gitu. Dan akademik disabet semua sama kak Lucy. Nah itu gimana kak? Apakah kakak itu ada rutinitas atau apa biar setiap hari itu tetap semangat, tetap ada full energy buat menghadapi segudang kesibukannya kak Lucy ini? Kalau setiap harinya aku suka baca buku. Aku sangat menyukai kegiatan membaca buku. Bukan yang akademik ya, kalau akademik ya memang kita harus belajar gitu. Tapi aku suka baca buku yang fiksi, non fiksi kayak gitu. Itu bisa membangkitkan semangat aku untuk aku melihat kayak aku membaca bukunya, aku ambil positifnya apa yang bisa aku petik dari situ. Nah, itu aku terapkan di kehidupan, itu sangat work gitu loh. Sangat sesuai nih. Oh, berarti ketika aku down, aku udah nemu gimana cara aku, sebenarnya distraksi tuh gak boleh ya.
harus kita nikmati gitu loh. Kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang gitu. Tapi kalau aku udah mulai down dan itu udah lebih dari 5 jam, aku harus pakai distraksi. Nah, salah satu distraksinya adalah baca buku kayak gitu. Jadi aku menemukan caranya kalau kalau aku lagi down, aku harus baca buku. Dari situ kayak aku menemukan semangat lagi gitu. Gak apa-apa sih kak, emang kadang distraksi tuh Iya, butuh ya kak ya. benar. Apalagi kalau misalnya kita lagi down terus ngerasa udah down aja tuh pasti berlarut-larut kak. Oh iya, satu lagi, kalau aku lagi down, aku beli makanan Beli yang makanan. enak. Harus itu kayak entah beli es krim, entah beli kue yang manis kayak gitu. Betul-betul, itu emang mood comfortnya sih Iya, kak. benar. Oke, kalau gitu kita move nih kak ke pertanyaan kesibukan kakak nih. Dilihat dari backgroundnya kakak yang selalu bersibuk, apa kak kesibukannya saat ini kak? Oh, saat ini kerja di salah satu rumah sakit swasta RS Ubaya di manage by Hermina, sama home visit tadi. Terus kegiatannya juga kalau misalnya ada kayak seperti ini diundang menjadi speaker atau MC moderator tuh kayak gitu sih sekarang. Sama mungkin nanti di akhir bulan ini bakal ke Jakarta juga, ada dinas luar jadi delegasi dari rumah sakit. Oh gitu. Terus ini deh kak, saya kan habis tagih-tagih Oh, ini gitu. kakak nih. Malu deh. Saya lihat kan kak, kalau kakak tuh nyantumin ada Certified Normal Pediatric Development Course 2025. Boleh nggak kak diceritain itu kayak gimana? Kak? Oh ya, jadi itu waktu itu aku ke rumah sakit Hermina di Bekasi dan ikut pelatihan kayak course gitu, sertifikat terkait normal development pediatrik. Itu apa ya, anak-anak, jadi perkembangan normalnya anak-anak itu seperti apa. Dan untuk beberapa kasus, salah satunya adalah cerebral palsy yang perlu perlu intervensi khusus ya. Nah, itu banyak pakai bobat course. Jadi ada teknik bobat gitu yang mungkin anak-anak fisioterapi atau fisioterapis udah paham ya bobat course ini kayak gitu. Dan pembicaranya saat itu dari Korea, Mr. Hong Jung Un, PT PhD. PTMPT kayak gitu. Jadi selama 2 hari memang dibekali untuk memberikan intervensi khususnya salah satunya ke anak dengan kondisi cerebral palsy gitu. Itu apa ya, menurut aku sangat ilmunya sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk teman-teman fisioterapis yang sudah apa ya, lebih ke praktisi gitu karena bisa diterapkan langsung ke pasien. Oke, ini bisa dilihat ya kalau skillnya kakak itu di mana-mana itu pasti bisa ya, kayaknya. Nah, sesuai tema podcast kita nih kak, kan update skill anak future. Menurut kakak itu skill non akademik apa sih yang paling penting buat dipelajari mahasiswa biar bisa siap untuk masuki dunia kerja kak? Oke. Ini in general ya, bukan hanya mahasiswa kesehatan ya. Kalau menurut aku digital sih. Digital. Kenapa? Karena sekarang kan semua by digital ya. Kayak contoh kita sekarang kan podcast, kita nggak perlu mengundang banyak sekali audiens kayak gitu. Kita nanti bisa menjangkau lebih banyak lagi melalui YouTube. Betul. Nah, dari skill digital ini banyak banget. Contoh mungkin kita bisa dari akun Instagram kita sendiri atau dari platform kita sendiri. Kita bisa mengembangkan dari situ. Entah mungkin orang yang suka public speaking ya, menunjukkan kalau dirinya itu seorang public speaker kayak gitu. Mulai dari platform kecil-kecil aja, dari akun kita sendiri. Dari situ nanti akan datang banyak kesempatan gitu. Dan itu salah satu manfaat personal branding sih. Jadi kalau di Instagram mungkin orang mengenal kita sebagai sosok apa, kamu mau dikenal sebagai sosok apa. Nah, mulai dikenalkan dari akun Instagram itu gitu. Oke, berarti intinya itu jangan nunggu dikejar kesempatan. Betul, ya kak, tapi siapin dulu diri kita benar, buat dikejar. gitu. Oke, bener-bener kak. Nah, ini tadi kan kakak ada mention dari awal-awal kalau kakak itu sebenarnya nggak pengen nih masuk kesehatan. Ada nggak kak passion buat ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih kak yang kuliahnya tuh nggak sesuai passion? Apa tips and triknya tuh yang paling realistis buat mereka? Kalau menurut aku memang nggak minat ke dunia kesehatan. Tapi setelah aku jalani, ternyata ini jurusan yang paling cocok untuk aku. Setelah aku jalani dan aku sekarang menjadi seorang fisioterapis yang ke praktisi ya, aku sangat cocok di jurusan ini kayak gitu. Ya mungkin awal-awal nggak berasa cocoknya ya, karena kan masih struggle gitu. Tapi menurut aku yang paling
realistis adalah dijalanin dulu, dirasakan dulu. Nah, di samping itu kamu cari passion lain atau kamu cari minat lain. Contoh, kamu seneng banget bersosialisasi, ya ikut BEM gitu, ya ikut organisasi yang lain. Nah, dari situ kamu akan nemu kayak, oh, aku berangkat kuliah betul gitu, tapi aku punya semangat nih, oh nanti akan ada rapat gitu. Jadi ada semangatnya gitu. Tetap akademik tetap jalan, dan ada hal lain yang kamu tunggu setiap hari untuk ke kampus gitu. Oke, berarti dijalani dulu, Betul. dirasakan, baru kita cari minat-minat yang lain. Iya, ya. karena nggak mungkin setahun 2 tahun kamu bakal merasakan benefitnya gitu, tapi bisa jadi nanti kamu setelah lulus kamu bakal merasakan, dan itu yang aku rasain. Mungkin aku selama menjadi mahasiswa kayak aku selalu tanya-tanya gitu, kenapa ya kok aku ada di jurusan ini gitu, kenapa ya kok Tuhan itu ngasih aku jurusan yang menurut aku sulit ya gitu. Tapi setelah lulus, setelah kerja, aku benar-benar merasakan, ternyata mungkin rencanaku tuh udah bagus, tetap tertata rapi gitu, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, lebih bagus kayak gitu. Jadi kalian yang masih mahasiswa, sabar aja dulu, nanti kalau udah lulus coba deh, nanti pasti nggak nyesal. Ini juga motivasi buat saya sih sebenarnya Kak. Oke, ini yang pertanyaan terakhir nih Kak. Tolong dong kasih closing statement yang paling powerful buat mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Vokasi UNER nih Kak. Gimana cara mereka tuh biar tetap percaya diri dan nggak takut ngadepin masa depan? Oke. Menurutku how to be a good person aja sih. Jadi diri yang baik, maksudnya gini. Kita nanti mungkin di masa depan akan ketemu banyak orang yang dengan berbagai macam kondisi ya. Nah, selama mahasiswa, aku harap yang sekarang masih mahasiswa, manfaatkan waktu ini dengan sangat baik gitu. Kenapa? Karena kamu nggak akan balik ke masa-masa ini lagi gitu. Selama menjadi mahasiswa, manfaatkan privilege dengan baik. Contohnya ya, sekarang kita menjadi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, yang mana kita banyak praktikumnya daripada teori. Nah, itu juga privilege gitu. Ketika nanti masuk ke dunia kerja, kita udah nggak khawatir karena kita dibekali dengan skill kayak gitu. Jadi nggak perlu insecure sama mahasiswa yang mungkin sarjana gitu. Kita sebagai mahasiswa vokasi UNER itu juga skillnya yang dibekali ke kita itu banyak sekali, dan itu harus kita manfaatkan, harus dipahami dengan betul nanti supaya setelah lulus udah siap. Oke. Nah, sayang itu tadi pertanyaan terakhir Kak. Terima kasih banyak buat Kak Luciana ya. Seru banget loh ngobrol hari ini. Serius, banyak banget insight yang bisa kita pelajarin dari Kak Luciana ini, dari backgroundnya, dari apa motivasi-motivasi yang Kak Luciana berikan itu nonjok banget, khususnya ke aku nih yang tanya-tanya langsung ke Kak Luciana. Makasih banyak ya Kak ya buat podcast hari ini dengan tema upgrade skill dan unlock future itu. Dan aku Sofina juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dengerin obrolan kita berdua sampai selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Luciana ini bisa kalian ambil, bisa kalian jadikan inspirasi dan bahan bakar buat langkah kalian ke depannya. Nah, jangan lupa untuk follow, share, dan kasih komentar biar kita bisa terus ngobrol seru-seru bareng lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, tetap jaga semangat dan sampai jumpa.